Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau kariha al-kafirun walau kariha al-musyrikun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا فنسأله علما نافعا warizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala. Zat yang telah berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim pada surat Ibrahim dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu selalu berbuat kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, kita sama-sama telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di salah satu dari rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia ini. Maka puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tersandung sajikan kepada Nabi besar kita Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdul Manaf sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang salat subuh, ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah, merupakan salah satu ibadah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup tegas dalam mengingatkan umatnya terhadap ibadah tersebut, yang dia bagian dari ibadah yang merupakan satu dari rukun-rukun Islam, adalah ibadah salat subuh. Salat subuh adalah bukti keimanan seseorang, dan dia juga sebagai bukti lemahnya iman seseorang kepada Allah Jalla wa Ala. Bukti kuatnya sifat raja, harap kepada Allah Jalla wa Ala, dan tingginya al-khauf, rasa takut yang ada di dalam kalbunya kepada Allah Jalla wa Ala. Maka pada waktu yang singkat ini, di kajian subuh kita ini sebagaimana yang telah diminta, saya akan menyebutkan beberapa rahasia, beberapa keutamaan terkait salat subuh ini. Tentunya yang namanya seorang muslim ataupun muslimah, dia tidak pernah bosan dari yang namanya peringatan yang senantiasa menuntun dia kepada surga Allah Jalla wa Ala. Sekalipun yang dia dengarkan tersebut adalah sebuah pembahasan atau penjelasan yang pernah dia mendengarnya, atau bahkan dia telah melaksanakannya. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Hendaknya kalian saling memberikan peringatan, karena peringatan itu sangat bermanfaat kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab pada ayat yang pertama, "Ya ayuhan nabiyyu taqillah." Wahai Nabi, bertakwalah engkau kepada Allah Jalla wa Ala. Padahal kita tahu bahwa sebelum Allah Jalla wa Ala menurunkan firman-Nya tersebut, Nabi kita telah menjadi hamba yang paling sempurna dari sisi ketakwaannya kepada Allah.
adalah hamba yang paling takut kepada Allah Jalla wa'ala. Bersama itu beliau tidak menyanggah dan tidak menyatakan kepada Allah, ya Allah, aku telah bertakwa. Kenapa engkau masih memerintahkan aku untuk bertakwa kepadamu? Kenapa aku masih ditegur, selalu ditegur untuk takut kepada engkau, untuk bertakwa kepada engkau? Ini akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan beberapa faedah keutamaan yang dimiliki oleh salat subuh yang keumumannya tidak dimiliki oleh salat-salat yang lainnya. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan jaminan penjagaan Allah Jalla wa'ala kepada orang-orang yang melakukan salat subuh. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salat as-subhi fahuwa fi dhimmatillah, fala yatlubannakum Allah bi dhimmatihi, fa innahu man yatlubuhu yudrikhu thumma yakubbuhu ala wajhihi fi nar jahannam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, fahuwa fi zimmatillah, maka orang tersebut telah berada di dalam penjagaan Allah Jalla wa'ala, berada di dalam jaminan Allah Jalla wa'ala. Fala yatlubannakumullahu bi zimmati, maka jangan sampai kalian itu dicari oleh Allah Jalla wa'ala karena telah merusakkan penjagaan Allah Jalla wa'ala. Maknanya, kata para ulama, yaitu kalian telah menyakiti, mengganggu hamba-hambanya yang telah melaksanakan sholat subuh. Maka kata Nabi SAW, فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ بِذِمَّةٍ يُدْرِكُهُ, karena barang siapa yang dikejar oleh Allah Jalla wa'ala, karena dia telah merusakkan penjagaan Allah Jalla wa'ala, niscaya Allah akan mendapatinya. Allah akan mendapatkannya. Kemudian Allah akan menyeretnya ke dalam neraka Jahannam. Dalil ini menerangkan kepada kita keutamaan melaksanakan salat subuh, di mana Allah Jalla wa'ala akan menjamin keamanan, menjamin penjagaan kepada hambanya yang melaksanakan salat subuh. Bahkan tidak sampai di sini, Allah Jalla wa'ala juga mengancam orang-orang yang berani mengganggu dan menyakiti hambanya yang telah melaksanakan salat subuh dengan diseretkan mereka ke dalam neraka Jahannam. Penyebutan yang demikian tidak dimiliki oleh salat-salat yang lain. Walaupun semua salat juga merupakan ibadah yang wajib yang Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya perintahkan, yang semuanya juga mendapatkan penjagaan dari Allah Jalla wa'ala. Tapi terkait salat subuh ini, Nabi SAW sebutkan secara khusus tentang penjagaan Allah, jaminan penjagaannya terhadap mereka orang-orang yang melaksanakan salat subuh. Di mana Nabi SAW menyatakan, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang melaksanakan salat subuh, maka dia telah berada di dalam zimmatillah, penjagaan Allah Jalla wa'ala. Dalam penjagaan Allah Jalla wa'ala. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga menyebutkan keutamaan melaksanakan salat subuh yang juga tidak dimiliki oleh salat-salat yang lain. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-'isha fi jama'atin fa ka'annama qama bi nisfi al-lail, wa man shalla as-subha fi jama'atin fa ka'annama shalla al-laila kullahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melaksanakan salat Isya berjamaah, maka dia telah mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan salat setengah malam. Siapa yang mampu salat setengah malam penuh?
Malam mulai dari jam berapa? Sampai jam berapa? Dari maghrib sampai salat subuh. Ahsan. Ini hitungan malam di dalam bahasa syar'i. Dari mulai tenggelamnya matahari hingga terbitnya fajar shadiq. Munculnya fajar shadiq yaitu merupakan awal masuknya waktu salat subuh. Tidak seperti hitungan ahli falak yang menyebutkan siang itu dengan keluarnya matahari. Tidak. Allah menyebutkan malam itu hanya dari tenggelamnya matahari hingga keluarnya fajar shadiq. Karena karena Allah Jalla wa Ala berfirman, "Tsumma aqimus shiyama ila al-lail." Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai malam. Dan kita tahu mulai tenggelamnya matahari kita sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk membuka puasa. Dan dengan dikumandangkannya azan subuh kita sudah dilarang melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ini menerangkan bahwa keluarnya fajar shadiq putih yang menyebar di penjuru yang semakin berjalan waktu dia semakin putih dan semakin terang, ini merupakan awal berakhirnya malam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man shalla al-isya fi jama'atin faka'annama qama al-laila nisfahu." Barang siapa yang melakukan salat isya bersama jamaah, maka pahalanya itu seperti orang yang melakukan salat setengah malam penuh. Ya, tentunya jarang ada yang mampu melakukan salat setengah malam penuh. Ya, dari mulai masuknya waktu maghrib hingga pertengahan malam. Jam berapa pertengahan malam? Jam berapa? Jam 3 pertengahan malam. Masya Allah. Beda jam Banda Aceh sama Belang Pidi ya. Kalau di Banda Aceh pertengahan malam itu kurang lebih jam 12 malam. Di Belang Pidi jam 3 katanya. Hah? Nah, Insya Allah masih error dikit ya. Baik. Pertengahan malam itu tidak mesti jam 12 juga. Tetapi dibagi antara keluar dari semenjak keluar terbitnya tenggelamnya matahari hingga keluarnya fajar shadiq. Jadi tidak selalu jam 6 Pak. Jam 6. Karena terkadang di sebagian tempat kalau musim panas malamnya itu pendek. Terkadang bisa jadi pertengahan malam itu di jam 11. Dan di sebagian tempat ketika musim dingin malamnya itu panjang. Sehingga yang subuhnya tadi jam 5 terkadang bisa jam 6. Maka bisa jadi pertengahan malamnya jatuh pada jam 1. Al-muhim kurang lebih di jam seperti itu. Nah, Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang melaksanakan salat isya dalam bersama jamaah, maka pahalanya seperti melakukan salat setengah malam penuh. Wa man shalla subh fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullahu. Dan barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah bersama jamaah, maka pahalanya seperti orang yang melakukan salat malam satu malam penuh. Tentunya tidak ada yang mampu melaksanakan salat malam satu malam penuh dan tidak dianjurkan. Nabi SAW yang paling tinggi pada tingkat tertinggi dari sisi ubudiyahnya kepada Allah Jalla wa Ala, Allah hanya memerintahkan beliau untuk melaksanakan salat malam di sebagian waktunya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Allah hanya memerintahkan sebagian malam, ya, aw yanqus minhu, boleh juga kurang, aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila, atau boleh lebih, tetapi tidak dianjurkan satu malam penuh. Bahkan ketika ada 3 orang yang mendatangi rumahnya Rasulullah SAW menanyakan perihal ibadahnya Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah radhiyallahu anha pun menyampaikan bagaimana aktivitas ibadahnya Rasulullah SAW sehari-hari di dalam rumahnya. Maka beliau menyebutkan bahwa yang namanya ibadah Nabi SAW itu pertengahan, tidak ekstrim dan tidak juga
Ya kurang. Beliau sholat tetapi juga tidur di malam. Beliau berpuasa tetapi juga berbuka. Maka tatkala mereka mendengar dari Aisyah radhiyallahu anha penjelasan atau penyebutan tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehari-hari, faka'annahum taqalluha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sepertinya mereka itu menganggap kurang ibadahnya Nabi. Namun mereka menyatakan Nabi beribadah seperti itu karena sudah dijamin ampunan terhadap dosa-dosa beliau yang telah berlalu dan yang akan datang. Maka kita ini harus lebih banyak, ibadah kita ini harus lebih banyak ketimbang ibadahnya Nabi. Karena kita belum mendapatkan jaminan ampunan terhadap dosa-dosa yang telah berlalu dan yang akan datang. Mereka menggunakan apa? Rasio. Berasio di dalam beragama. Kata mereka Nabi beribadah demikian pantas. Artinya belum terlalu banyak. Karena beliau sudah diampuni dosa-dosa yang telah berlalu dan yang akan datang. Kita ini belum jelas akan mendapatkan ampunan ataukah tidak. Berarti kita harus beribadah dengan ibadah yang lebih banyak daripada ibadahnya Rasulullah SAW. Maka satu di antara mereka ada yang menyatakan, fa inni usallil laila wa la. Aku akan senantiasa melakukan sholat malam semalam pun dan tidak akan tidur. Tidak akan tidur di malam ini. Yang satu lagi menyatakan ini asum wala aftir. Aku akan senantiasa berpuasa dan tidak akan berbuka. Artinya tiap hari berpuasa. Pada puasa yang paling maksimum ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah puasa Daud alaihi salam. Satu hari berpuasa dan satu hari berbuka. Yang ketiga yang menyatakan ini la atazawwaju nisa. Aku akan fokus beribadah di dalam kehidupan dunia ini dan akan membujang, tidak akan menikah selama-lamanya. Pulanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan oleh Aisyah tentang ucapan tiga orang tadi. Nabi pun memanggil mereka, menyatakan apakah kalian yang berkata demikian dan demikian? Mereka pun menyatakan, iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menyatakan, inni akhsyakum lillahi wa atqakum. Aku adalah hamba Allah yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah. Fa inni usalli al-laila wa arqud wa asumu wa aftir wa atazawwaju nisa. Tetapi aku juga tidur di malam hari. Aku berpuasa dan juga berbuka, dan aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang meninggalkan sunnahku, yang membenci, yang menyelisih sunnahku, maka dia bukan dari golongan. Ini menerangkan kepada kita tidak selalu yang banyak itu lebih baik. Dan tidak selalu yang memberatkan itulah yang paling utama. Oleh karena itu di dalam Islam ini kita tidak dianjurkan hanya memperbanyak, tetapi kita diminta untuk memperbaiki agar ibadah kita itu benar dan tepat. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Coba perhatikan ayat Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Apa bentuk ujian Allah? Adanya kematian, adanya kehidupan. Ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa yang paling bagus amalannya di antara kalian. Kata Hasan Al-Basri, makna ayyukum ahsanu amala akhlasukum wa aswabukum. Yaitu siapa yang paling ikhlas di antara kalian di dalam beribadah dan siapa yang paling mencocoki sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah tidak menyatakan siapa yang paling banyak semata. Allah juga tidak menyatakan siapa yang paling berat ibadahnya semata, tanpa benar. Tetapi Allah katakan ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling bagus ibadah. Maka kembali lagi kepada keutamaan salat subuh tadi. Nabi SAW menyebutkan
Orang yang melakukan salat subuh bersama jamaah keutamaannya seperti orang yang melakukan salat semalam penuh. Luar biasa keutamaan. Kemudian di dalam hadis yang lain, keutamaan yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin bara'atun minan nifaq. Bahwa orang yang melakukan salat subuh bersama jamaah akan dibersihkan, akan diselamatkan oleh Allah Jalla wa Ala dari bibit-bibit kemunafikan. Artinya, orang yang malas-malasan melaksanakan salat subuh bersama jamaah, dia adalah orang-orang yang telah membiarkan tumbuhnya bibit kemunafikan di dalam qalbunya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna athqala as-salati 'ala al-munafiqin salatul 'isya'i wa salatul subh. Walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa." Sesungguhnya salat yang paling memberatkan orang-orang munafik hanya orang-orang yang ada kemunafikan di hatinya saja yang merasa berat dengan salat tersebut. Hati-hati ini. Kalau pernah merasa berat untuk melaksanakan salat ini. Kalau pernah merasa malas, cukup merasa berat, kata Nabi, sudah ada bibit kenafikan di dalam hatinya. Apalagi sudah meninggalkannya gara-gara nonton MotoGP. Kok ketawa tuh? Kenapa? Pengalaman pribadi? Mudah-mudahan jangan. Ya, nonton bola, baca koran, nonton sinetron. Kata Nabi, sesungguhnya salat yang paling memberatkan orang-orang munafik, hanya orang-orang munafik yang merasa malas, merasa berat untuk melaksanakan salat tersebut adalah salatul isya'i wa salatul fajr. Adalah salat isya' dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Padahal kalau mereka mengetahui keutamaan pergi melaksanakan salat isya' dan subuh, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun harus merangkak. Luar biasa keutamaannya. Sampai-sampai Nabi sebutkan kalau mereka diperintahkan untuk merangkak, niscaya mereka akan rela, akan siap melaksanakannya demi melaksanakan sholat subuh dan isya berjamaah. Kita dikasih uang 1 juta, tapi dari sini sampai ke Kodim disuruh merangkak. Ada yang mau? Ada yang mau? Ada, tapi jarang kan? Ya mau ya orang-orang yang kepepet mungkin, yang udah nggak punya uang. Tapi yang punya uang mana mau? Disuruh merangkak dari Masjid At-Thaibah atau Mushola At-Thaibah sampai ke Kodim, cuma dikasih uang 500 atau 1 juta. Nggak ada yang mau kan? Hah? Mana lebih besar pemberian manusia dengan pemberian Allah Jalla wa'ala? Wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik untuk orang-orang yang melakukan kebaikan. Nabi katakan sampai-sampai Nabi tidak menyebutkan bentuk keutamaannya tertentu. Tetapi beliau umumkan menunjukkan besarnya pahala. Kalaulah mereka harus merangkak untuk melaksanakan sholat isya dan subuh, niscaya mereka itu akan merangkak. Kalau mereka tahu hakikat keutamaan melaksanakan sholat subuh berjamaah dan isya. Maka Nabi katakan, inna athqala salati 'ala al-munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr. Walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling memberatkan orang-orang munafik, yang di dalam hatinya itu terdapatkan kemunafikan, adalah salat isya dan salat subuh. Padahal kalau mereka mengetahui keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun harus merangkak. Sebagian orang tua yang tidak terbimbing dengan ilmu agama tidak tega membangunkan anaknya dari tidurnya untuk sholat subuh. Kasihan kalau dibangunkan. Akhirnya lupa dibangunkan anaknya sholat setelah waktunya habis. 1000 rakaat dia lakukan, tidak akan diterima oleh Allah kalau dengan sengaja. Karena dia telah melaksanakan sesuatu bukan pada tempatnya. Orang haji di bulan Sya'ban diterima nggak hajinya? Hah?
dia melakukan haji di bulan Ramadan, diterima? Tidak akan diterima oleh Allah. Demikian pula orang yang melakukan salat di luar waktunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan suatu ibadah tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya dia rela anaknya itu tumbuh, ya, atau dia rela tumbuhnya bibit kemunafikan di dalam kalbu anaknya yang sudah berkewajiban untuk pergi melaksanakan sholat berjamaah. Ini menunjukkan pentingnya ilmu di dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Betapa banyak kejelekan yang terjadi di dalam rumah tangga dianggap adalah sebuah kebaikan. Karena tanpa ilmu agama, padahal kejelekan tersebut dapat merusakkan dunia dan akhirat mereka. Sebaliknya, suatu kebaikan yaitu merupakan sumber kebahagiaan dunia dan akhirat bagi mereka, itu ditinggalkan atau bahkan dianggap oleh mereka merupakan suatu kejelekan tatkala ilmu agama tidak membimbing mereka. Contohnya ini, orang tua yang tidak rela membangunkan anak mereka untuk sholat subuh dengan alasan kasihan lagi nyenyak tidurnya. Ya, kasihan. Bahkan ada yang lebih parah lagi, baru aja pulang nonton bola, masa dibangunkan. Itu alasannya. Ya, itu alasannya. Mindset manusia sudah berubah. Sudah rusak. Secara tidak langsung dia membiarkan bibit kemunafikan tumbuh di dalam hati anaknya. Ketika anaknya sudah dewasa, baru dia bertanya kepada ustaz atau kepada teman-temannya, kenapa anak saya terlalu nakal ya? Kenapa anak saya bisa sejauh ini? Dia tidak menyadari bahwa dialah yang membuat anaknya tersebut demikian. Di mana dia tidak membasmi bibit-bibit kemunafikan yang akan tumbuh di dalam kalbu anaknya. Ketika bibit tersebut sudah tumbuh, sudah kuat, sudah tumbuh besar, barulah dia menyesal. Tatkala dia sudah tidak mampu lagi mematahkan si anaknya. Ini sholat subuh. Nabi memvonis hanya orang-orang munafik yang merasa malas dan merasa berat dari sholat subuh. Oleh karena itu di zamannya para sahabat, kata Anas bin Malik, وَمَا تَخَلَّفَ عَنْهَا أَحَدٌ إِلَّا أَسَأْنَا بِهِ الظَّنِّ. Sesungguhnya di masa Nabi, tidaklah ada orang yang meninggalkan salat subuh melainkan kami langsung mengkhawatirkan keimanan dia. Melainkan kami langsung berburuk sangka kepada dia. Jangan-jangan ini orang munafik. Kecuali dikarenakan dia sakit atau safar. وَمَا تَخَلَّفَ عَنْهَا أَحَدٌ إِلَّا كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ma'luman nifaq. Tidaklah ada yang meninggalkan salat subuh berjamaah di masa Nabi kecuali munafik yang sudah murni kemunafikannya. Ini aksi bela Islam yang sesungguhnya. Menjaga salat 5 waktu secara berjamaah selama tidak ada udzur syar'i, terkhusus salat subuh. Jangan kita kira orang-orang kafir itu takut sama kaum muslimin hanya dengan demonstrasi. Enggak. Jangan dikira komunisme itu hilang hanya sekedar dengan demo. Enggak. Hanya dengan berteriak. Pergi ke sana dan ke sini. Komunisme itu adalah ideologi. PKI itu adalah ideologi. Bukan jasad manusia. Buktinya yang terkena paham PKI di masa itu, orang Indonesia atau orang luar Indonesia? Hah? Coba jawab. Orang mana? Orang Indonesia. Apakah orang luar? Apakah hanya orang Jawa? Enggak. Apakah hanya orang Aceh? Enggak. Apakah hanya orang Kalimantan? Enggak. Hampir setiap pulau ada yang memiliki paham PKI. Ada orang Aceh, orang Jawa, Sumatera. Ya Aceh, Sumatera juga. Ya. Sumatera dan berbagai kabupaten, ibu kota yang provinsi yang ada di dalamnya. Ada Sulawesi, ada Kalimantan. Menunjukkan PKI itu adalah ideologi. Kalau tidak
ada dakwah tauhid dan dakwah sunnah, nggak akan aman sebuah negara itu dari paham PKI, komunisme. Dan bibitnya PKI itulah paham liberal. Itulah pintu PKI yang ingin memisahkan dunia dengan agama. Yang ingin membataskan agama itu hanya di dalam masjid. Itulah paham liberal. Yang memiliki pemahaman, jangan mengajak orang kepada suatu keyakinan yang kita yakini. Biarkan manusia seperti apa yang dia inginkan. Kebebasan di dalam beragama, kebebasan di dalam berakidah, kebebasan di dalam berpikir. Padahal dia di kantornya aja nggak bebas, ya kan? Dalam berpikir harus sesuai dengan struktur pekerjaannya tersebut. Dia di dalam bermasyarakat saja ada aturan masyarakat, ada yang boleh, ada yang enggak. Tapi dalam masalah agama orang ingin bebas, nggak mau hidup di bawah aturan Allah dan Rasulnya. Inilah bibit PKI. Dan seorang itu tidak akan pernah terkena paham PKI komunisme liberal kalau dia sudah mengenal tauhid dan sunnah. Kalau seseorang itu sudah memahami dakwah tauhid dan sunnah, tidak akan pernah dia mendukung seorang kafir yang mencalonkan dirinya sebagai pemimpin sekalipun dia diiming-imingkan dengan jutaan dolar. Karena agama itu, akidah itu jauh lebih mahal baginya ketimbang seluruh perhiasan dunia. Tapi kita melakukan aksi bela Islam, tapi sholat subuh nggak kelihatan. Coba kalau sholat subuh ini dijaga, setiap subuh jamaahnya selalu penuh masjid, nggak ada orang kafir yang berani melecehkan Islam, melecehkan Al-Quran, bahkan jangan melecehkan agama. Tidak ada yang berani Cina kafir melakukan monopoli. Ya, setiap lelakinya melakukan sholat jamaah 5 waktu, terkhusus salat subuh. Di situ akan bertemu penjabat dengan rakyat jelata, si ganteng dengan si jelek, si kaya dengan si miskin, ya. Dari suku ini dengan suku itu. Di situ akan terciptakan al-ukhuwah al-imaniyah. Di situ akan terjalankan, ya, sosial sesama manusia. Di situ akan terjadi sapa menyapa dan saling kenal sesama kaum muslimin. Sehingga ekonomi dan persaudaraan serta persatuan mereka itu akan kuat. Sehingga tidak ada orang-orang kafir yang berani melecehkan mereka. Tetapi mereka melihat kalau ada konser, bayar tiket pun kaum muslimin berbondong-bondong mau ikut nonton konser. Mending konsernya kasidah. Dengan kasidah tanda kutip tentunya. Ini udah lagu rock, ya, lagunya kita lihat penyanyi aja udah kayak orang gila, nggak waras. Ada aja kaum muslimin yang menonton sekalipun harus membayar tiketnya. Walaupun harga tiketnya 1 juta, sekalipun konsernya jam 12 malam. Tapi untuk sholat subuh KO dia. Ikut funback dari Blang PD ke Melabuh mampu. Jogging juga mampu berjam-jam. Sholat subuh nggak lebih dari 15 menit atau 20 menit. Nggak mampu dia membukakan matanya seakan-akan adanya batu giok sebanyak 20 ton yang terikat di matanya. Seakan-akan ada batu giok terikat seberat 20 ton di matanya. Padahal dia tadi mampu jogging berjam-jam, ikut funback juga mampu. Bahkan dia termasuk orang yang berotot. Tapi untuk sholat subuh dia tidak mau. Coba bayangkan. Kita menyatakan aksi bela Islam, tetapi kita biarkan bibit kemunafikan tumbuh di dalam hati kita. Jangan-jangan suatu hari nanti kita yang akan melecehkan Islam. Ada jaminan. Bisa jadi suatu saat nanti kita yang akan memilihkan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Dan kita yang akan memandangkan cahaya Islam. Karena kalau kemunafikan sudah tumbuh di hati, tentunya tidak akan ada yang namanya kebaikan di dalam hati tersebut. Itulah bukti cinta kepada Islam. Dan itulah bukti tingginya imannya seorang hamba.
Maka kata Anas bin Malik, kalau ada orang yang meninggalkan sholat subuh berjamaah di masa Nabi, kami langsung mengkhawatirkan imannya. Kami langsung berburuk sangka kepadanya, jangan-jangan ini orang munafik. Ini keutamaan yang keberapa dari sholat subuh? Yang kedua, ketiga, antum korupsi satu. Yang ketiga, ya. Keutamaan yang keempat tentang sholat subuh ini adalah an-nurut tam yaumal qiyamah. Allah berikan cahaya yang sempurna di hari kiamat untuk orang-orang yang melaksanakan salat subuh. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam Tirmidzi dari Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril musya'ina fi dhulam ila al-masajid bin nuri tam yaumal qiyamah." Berikanlah berita yang baik, berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan menuju masjid-masjid. Dan sholat subuh adalah salah satu dari sholat ketika orang berjalan ke masjid masih dalam keadaan gelap, kecuali dia di kota, ya kan? Ya, yang ada cahaya. Tapi hukum asalnya ketika cahaya tidak ada, lampu tidak ada, waktu subuh adalah waktu yang gelap. Apa berita gembira untuk mereka? Bin nuri tam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna yang Allah berikan di hari kiamat. Dan ini sangat kita butuhkan. Siapa yang tidak mau mendapatkan ketenaran, menjadi orang yang paling terkenal di Indonesia? Banyak yang mau, kan? Bahkan kita melihat banyak orang demi ketenaran, demi popularitas, dia rela melakukan hal-hal yang terkadang membahayakan dirinya, membahayakan masa depannya, membahayakan keluarganya demi mendapatkan ketenaran. Gampang mendapatkan ketenaran tingkat internasional. Jaga salat subuh, diberikan cahaya yang sempurna sehingga seluruh makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah dari semenjak Nabi Adam hingga hari kiamat semuanya mengetahui dan melihat dia, kok ada cahaya yang sempurna di sana. Rupanya yang dilihat, yang terlihat hanyalah orang-orang yang melaksanakan sholat subuh. Dan sesuatu yang Allah beritakan terkait perkara akhirat, apakah itu siksaan dan nikmat, itu tidak bisa kita bayangkan. Karena Nabi menyatakan, "Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Hadis qudsi. Nikmat-nikmat keutamaan yang Allah persiapkan di hari kiamat untuk hamba-hamba yang saleh itu belum pernah dilihat oleh mata, kasat mata. Belum pernah terdengar oleh telinga dan belum pernah terbesit di hati seorang hamba. Sehingga jangan berkata, untuk apa cahaya saya di hari kiamat? Di dunia aja udah sering dapat cahaya. Jangan menyanggah demikian. Sesuatu yang sudah disebutkan itu sebagai keutamaan oleh Allah dan Rasulnya, pasti itu sesuatu yang mulia dan sesuatu yang kita butuhkan. Coba bayangkan, Nabi sebutkan, la sautu ahadikum fil jannah khairu minad dunya wa ma fiha. Alat pemukul kuda untuk mencambuk kuda, apa namanya? Cambuk kuda. Cumaki. Ya, al-muhib, al-hasil untuk alat untuk cambuk kuda. Yang dimiliki oleh kalian di dalam surga itu lebih indah, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Itu baru cambuk kuda. Ada di dunia ini berbagai perhiasan, ya, yang ada, tapi tidak bisa mengalahkan keindahan, kehebatan cambuk yang digunakan oleh seseorang di dalam surga. Lalu bagaimana dengan cahaya yang sempurna? Keutamaan yang kelima dari keutamaan salat subuh, bahwa salat subuh ini adalah salat yang dipersaksikan oleh malaikat-malaikat khusus. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fiikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar." Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah itu silih berganti mendatangi kalian di malam hari dan di siang hari. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil 'asr." Semua mereka itu
Itu malaikat-malaikat yang datang kepada hamba-hamba Allah yang silih berganti di siang hari dan di malam hari. Semuanya berkumpul pada sholat asar dan sholat isya. Kita tentunya akan semangat menghadiri sebuah acara kalau di dalam acara tersebut berkumpulnya para tokoh dan orang-orang yang mulia. Betul kan? Ya. Contoh kecil aja. Pesta pernikahan. Wanita-wanita yang mungkin malas mandi, malas berdandan kalau di rumah. Coba kalau ke pesta pernikahan, make upnya Masya Allah. Lipstiknya yang mungkin nggak pernah tersentuh mulai dibuka lagi. Kenapa? Karena dia tahu di situ perkumpulan manusia. Si lelaki juga demikian semangat menghadiri pesta tersebut. Karena akan bertemu dengan fulan dan fulan. Mana lebih mulia dengan perkumpulan mereka para malaikat, makhluk-makhluk Allah yang suci, yang tidak pernah bermaksiat dan tidak pernah melanggar perintah Allah. Mereka semua berkumpul pada sholat asar dan subuh. Sebagian orang jumpa sama menteri atau presiden sibuk ngejar. Ngejarnya bukan untuk minta duit, cuma mau minta selfie. Ya, apa gunanya coba? Selfie sama orang presiden, menteri, penjabat. Ini sholat subuh jauh lebih mulia. Nggak perlu kita kejar, malaikat yang mengejar kita. Mereka semua berkumpul di sholat subuh dan sholat asar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ya'rujul ladzina batu fiikum bil-lail." Kemudian malaikat-malaikat yang malamnya bersama kalian kembali naik ke langit. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian meninggalkan mereka? Maka mereka menjawab, "Taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun." Kami meninggalkan mereka dalam keadaan salat, yaitu salat subuh. Dan kami datang kembali di waktu asar. Kami pun melihat mereka sedang melakukan salat. Luar biasa. Berita baik yang dibawa oleh malaikat tentang hamba-hambanya kepada Allah. Kita senang kan kalau mendapatkan berita baik atau kita diberitakan dengan kebaikan kepada atasan kita. Ya. Kepada atasannya. Bahkan berapa banyak orang yang melakukan manipulasi demi nama baik, ya enggak? Demi mendapatkan nama baik, harum namanya, berbagai penipuan dia lakukan. Manipulasi di media dan seterusnya. Ini gampang untuk mendapatkan nama baik di sisi Allah. Jaga salat subuh dan asar. Berarti zuhur, maghrib, isya nggak perlu lagi. Bukan demikian maksudnya. Kalau udah subuh aja yang berat dijaga, apalagi salat yang lain. Jangan salah paham ya. Salat subuh utamanya 1 malam penuh. Salat 1 malam penuh berarti nggak perlu isya, nggak perlu maghrib, nggak perlu tahajud lagi. Cukup aja sama salat subuh. Ini pemahaman yang keliru. Nabi yang berkata demikian, beliau pula yang menjaga salat maghrib dan isya, beliau pula yang menjaga salat tahajud. Bahkan di dalam safarnya saja di atas tunggangan ontanya beliau tetap menjaga salat tahajud. Kemudian keutamaan yang berapa? Yang keenam. Baik. Dengan seorang melaksanakan salat subuh dan dia mau bersabar sampai keluarnya matahari, kemudian dia melaksanakan 2 rakaat sunnah syuruk, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang melaksanakan haji dan umrah secara sempurna. Dengan sempurna. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams, thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatan wa umrah tammah." Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir mengingat Allah Jalla wa'ala sampai keluarnya matahari, kemudian dia melakukan sholat sunnah 2 rakaat yang disebut dengan sunnah syuruk, maka sholat tersebut seperti pahala haji dan umrah sempurna sebanyak 3 kali. Subhanallah. Tidak semua kita memiliki kemudahan untuk pergi haji
umrah. Tapi Allah dan Rasulnya memberikan amalan-amalan yang mampu dilakukan oleh semua orang. Tidak perlu modal, tidak perlu uang, nggak perlu ngantri. Hanya saja membutuhkan keimanan dan keikhlasan dalam hati. Menjaga sunnah syuruk. Namun Syekh bin Baz menjelaskan hadis ini bahwa kaum wanita yang di rumah pun mendapatkan keutamaan salat syuruk. Terkhusus kalau dia tidak bisa duduk setelah subuh dikarenakan kewajiban-kewajiban seorang istri daripada menyiapkan kebutuhan anaknya yang ingin pergi sekolah atau kebutuhan suaminya dengan memasak dan yang lainnya. Tetapi begitu waktu syuruk datang dia melaksanakannya, maka keutamaan Allah itu luas, kata Syekh bin Baz. Mereka juga akan memperoleh, sehingga jangan bersedih. Keutamaan yang keberapa? Yang ketujuh, alhamdulillah. Bahwa salat subuh itu, dengan melaksanakan salat subuh seorang itu akan mendapatkan ghanimah. Ghanimah dalam bahasa syariah apa? Harta rampasan perang. Itu ghanimah, sebaik-baik harta. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi secara sanadnya memang dilemah, didhaifkan oleh sebagian ahli ilmu di antara Imam Tirmidzi, tetapi maknanya dapat sahih didukung oleh hadis-hadis yang lain. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus utusan perang ke Najd. Kemudian mereka pulang membawa ghanimah, harta rampasan perang dengan waktu yang cukup singkat. Artinya mereka berperang dengan waktu yang cukup cepat tetapi membawa harta perang yang cukup banyak. Kan jarang seperti itu. Peperangan cepat selesai, menuai kemenangan dan juga mendapatkan harta rampasan perang. Kata para sahabat, baru kali ini terjadi peperangan dengan waktu yang singkat tetapi membawa harta ghanimah yang cukup banyak. Maka Nabi SAW menyatakan, ala adullukum ala qaumin afdalu ghanimatin wa asra'un raj'atin. Maukah kalian aku tunjukkan kaum yang mendapatkan ghanimah yang lebih hebat lagi, di waktu yang lebih singkat lagi. Kata Nabi. Maka para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Maka Nabi menyatakan, qaumun syahidu as-subh, yaitu mereka orang-orang yang menyaksikan salat subuh. Tsumma jalasu yadhkuruna Allah hatta tala'ati syamsi 'alaihim. Kemudian mereka duduk berzikir mengingat Allah sampai keluarnya matahari. Mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan ghanimah yang terbaik di waktu yang paling singkat. Enggak ada yang namanya peperangan bisa selesai 1-2 jam ya. Ada kalau semuanya lari kocar-kacir, ya kan? Habis lempar bom, lari, yang dilempar pun juga lari kocar-kacir, setengah jam aja nggak selesai. Setengah jam aja udah selesai peperangan. Tapi kalau benar-benar berperang, nggak ada yang namanya peperangan selesai 1-2 jam. Tapi ini sholat subuh nggak sampai setengah jam ya kan? Sholat subuh paling lama kalau imam baca ayat 20 menit kalau ayatnya panjang ya. Itu pun sebagai imam spesialis al-hakumut takatsur, gampang kali. Tapi kalau kita sholat di tempat-tempat tahfidz Al-Quran ya, atau mengikuti sunnah Nabi membaca surat Yunus terkadang. Yusuf sampai selesai. Yusuf berapa banyak? Setengah juz. 5 lembar. Jadi kalau di musola Thaibah ini dibaca sholat Yusuf sampai selesai, yang lain langsung pensiun dini untuk sholat di musola Thaibah ya. Pada pensiun dini semua untuk sholat subuh di musola Thaibah. Kena sholat subuh dengan surat Yusuf. Ya. Di masa Nabi sholat subuh dengan membaca surat Yusuf. Itu kurang lebih bacaan beliau. Dari 60 hingga 100 ayat. Ini keutamaan yang ke-7. Keutamaan yang ke-9 atau yang ke-8, dengan dia menjaga salat subuh berjamaah, biasanya dia akan menjaga 2 rakaat sunnah subuh. Yang kan Nabi katakan, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Luar biasa kan? Padahal di dunia ini ada yang namanya perhiasan yang disebut dengan rumah mewah, mobil mewah, wanita cantik, lelaki tampan, dan berbagai perhiasan dunia. Rupanya itu semua tidak dapat mengalahkan kehebatan 2 rakaat sunnah subuh.
Dan seringnya orang kalau nggak sholat jamaah, tidak sholat subuh berjamaah, sulit menjaga 2 rakaat sunnah subuh ini. Sulit menjaganya. Kemudian keutamaan yang ke-9 adalah jaminan an-najatu minan nar wal bisyarati bidukhulil jannah. Jaminan berita gembira dari Nabi bahwa dia tidak akan disentuh oleh neraka dan dijamin masuk surga. Hadis riwayat Imam Muslim dari Umar bin Ruwaibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yalijan naru ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha." Tidak akan menyentuh api neraka orang-orang yang menjaga salat subuh dan asar. Kalau tidak disentuh oleh neraka berarti sudah pasti masuk syurga. Tentunya orang yang menjaga salat subuh dan salat asar, tentunya dia akan menjaga salat-salat yang lainnya. Karena salat subuh adalah salat yang paling berat untuk dijaga. Demikian pula salat asar, apalagi kalau dia sebagai penjual. Ya, di salat asar orang lagi konsumen lagi banyak. Konsumen lagi banyak. Beli pakaian di toko dia. Atau beli nasi di warungnya. Sangat berat meninggalkan konsumen dan warung untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat, kecuali orang-orang yang hatinya itu penuh dengan keikhlasan dan kecintaan kepada Allah dan hari akhir. Dan orang-orang yang sudah yakin bahwa rezekinya itu tidak akan pernah berkurang dari apa yang telah Allah tulis karena beribadah kepada Allah. Coba lihat lemahnya imannya sebagian kaum muslimin sekarang. Sebagian muslim dia tahu kewajiban berjamaah, sholat berjamaah. Atau bahkan yang lebih parahnya tidak sholat sama sekali. Hanya demi mengejar dunia. Dia mengkalkulasikan dengan hitungan dunia. Kalau saya tinggalkan gerobak ini, warung ini, jam sholat maghrib. Sholat maghrib pergi, kemudian sholat pulang lagi kurang lebih habis waktu 40 menit. Dalam 40 menit ini di waktu maghrib ini bisa dapat konsumen 5-10 orang. Satu bungkus 10.000. Di situ untungnya berapa persen? 50%. Masya Allah. Ya, 50%. Berarti dari 10.000 5.000. Kali 10 50.000. Setiap hari 50, setiap hari 50 itu di sholat maghrib aja. Dikali sebulan berapa? 1,5 hilang omset. Itu kalau hitungannya dunia. Kalau masuk surga, rupanya Allah kalkulasikan dengan kalkulasi dia di dunia tadi, baru dia menyesal. Kamu jangan masuk dulu lah ke surga, nanti dulu kalau udah yang lain masuk, baru dia menyesal. Padahal 2 rakaat sunnah subuh aja lebih baik daripada dunia beserta isinya. Apalagi sifatnya yang wajib, yang itu masih sunnah. Kemudian keutamaan yang ke-10. Berarti yang terakhir untuk hari ini. Karena kita belum tentu mati sekarang. Ya. Keutamaan yang ke-10. Nabi SAW menyebutkan bahwa orang-orang yang akan mendapatkan nikmat melihat wajah Allah Jalla wa'ala yang sesuai dengan keagungannya, yang tidak menyerupai sifat makhluk, tidak dapat diperbagaimanakan dan tidak boleh dipersamakan dengan sifat makhluk. Kata Nabi, فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا. Kalau kalian mampu menjaga salat subuh dan asar, maka laksanakan. Jagalah agar kalian bisa mendapatkan nikmat tersebut, melihat wajah Allah Jalla wa'ala di hari kiamat. Ini 10 keutamaan yang dimiliki oleh salat subuh dan tidak dimiliki oleh salat yang lain. Maka mudah-mudahan pembahasan kita hari ini dapat memotivasi kita semua dalam menjaga salat yang telah Allah wajibkan. Secara khusus adalah salat subuh, dan mudah-mudahan keutamaan yang begitu banyak tidak akan ditinggalkan oleh seorang muslim yang memiliki iman kepada Allah dan Rasulnya hanya karena ingin begadang di malam hari, hanya untuk menonton MotoGP dan Piala Dunia. Musibah besar. Ya, nonton bola berjam-jam mampu. Nonton MotoGP sebagian anak muda juga mampu. Salat subuh enggak mampu, padahal cuma 20 menit.
Padahal apa asyiknya? Daripada nonton MotoGP dan Piala Dunia, lebih baik nonton perlombaan bebek saja. Kenapa demikian? Karena Allah katakan seluruh orang kafir, non-muslim statusnya kata Allah sama. Syarrul bariyah. Sejelek-jelek ciptaan Allah yang ada di bawah kolong langit. Kira-kira kalau ada perkumpulan manusia, mereka rela meninggalkan anak istri mereka di rumah begadang, cuma ingin nonton lomba lari bebek. Kira-kira kita yang tahu tertawa nggak? Tertawa kan? Ini orang nggak waras. Hanya ingin menonton lomba lari bebek. Mereka bergadang malam. Ya? Mereka meninggalkan anak istri. Mana lebih nggak waras orang-orang yang menonton makhluk yang lebih jelek daripada bebek? Ronaldo hebat katanya. Tetap statusnya kalau belum Islam syarrul bariyah. Lebih baik bebek saya. Saya nggak punya bebek nanti. Ya, lebih bebek kita daripada dia. Rusia hebat sekali. Main MotoGP tetap statusnya sama. Kalau belum masuk Islam, syarrul bariyah. Kita sudah ditipu katanya bela Islam, benci kafir. Itu kafir kita tonton. Lebih baik buat perlombaan, ya, moto bebek daripada MotoGP. Ya, piala bola bebek main daripada orang kafir. Mau Messi, mau Ronaldo, mau siapapun, selama dia belum Islam, statusnya sama syarrul bariyah. Inilah mindset manusia sudah berubah. Tapi kalau ada orang bertahan dari sholat subuh sampai sambil menunggu sholat syuruk, sambil ikut kajian, ba'da maghrib sambil menunggu sholat isya, orang tertawa. Sampai kapan mereka seperti itu? Orang udah sampai ke bulan, mereka masih di masjid. Dia jangankan ke bulan, ke masjid pun nggak sampai. Tapi untuk orang yang nonton MotoGP, nonton bola di malam hari nggak masalah, nggak ada yang bermasalah. Tapi kalau orang yang sudah mulai menjaga sholat berjamaah 5 waktu, ikut kajian-kajian yang memimpin menuntun dia kepada surga Allah Jalla wa'ala, mulai dibicarakan, mulai dikhawatirkan. Ini udah payah nih, udah banyak kali orang paham yang sesat, banyak kali yang aneh orang sholat jamaah ber 5 waktu, yang orang nggak sholat nggak aneh. Dunia sudah terbalik. Tepatnya bukan dunia yang terbalik. Karena dari dulu langit masih di atas, bumi masih di bawah. Tetapi mindset manusia yang sudah terbalik dan berusaha. Mudah-mudahan pembahasan hari ini bermanfaat bagi saya pribadi yang pertama kali, dan kepada segenap jamaah ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati. Kita cukupkan sampai di sini. Adapun diskusinya maka akan kita buat pada kajian maghrib nanti insyaallah taala. Barakallahu fikum. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang untuknya ya. Gramatiknya pun hilang. ومساء غربا